Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ajeng Siva Ardani dengan NPM 24111000035. Saya Nova Amanda dengan NPM 24111110045. Di sini kami akan mempresentasikan kode pemrograman Java dengan judul Sistem vaksinasi massal di Balai Desa. dengan metode queue, stack, dan sorting Kami membuat program ini dengan tujuan. untuk mempermudah antrean vaksinasi yang ada di balai desa. Oke, pertama-tama kita ketik import Java util scanner terlebih dahulu. Pada bagian ini digunakan untuk mengimport kelas scanner dari paket Java util agar program dapat membaca input pengguna. Setelah itu, kita ketik lagi public class sistem vaksinasi massal 1. Pada kelas ini mendefinisikan kelas massal 1 yang berisi kelas dalam peserta. Lalu, kelas peserta memiliki dua atribut, yakni nama bertipe string untuk menyimpan nama peserta dan usia bertipe int untuk menyimpan usia peserta. Kode ini merupakan dasar mengelola data peserta dalam program vaksinasi massal. Lanjut, pada bagian ini merupakan konstruktor untuk kelas peserta yang bertugas untuk menginisialisasi atribut nama dan usia dengan nilai yang diberikan satu objek. This digunakan untuk membedakan atribut instance dari parameter konstruktor. Cara kerjanya adalah menerima input parameter, menyimpan nilai ke atribut instance, dan mempersiapkan objek untuk digunakan dalam program seperti menampilkan informasi atau memvalidasi data peserta. Pada bagian public string to string, ini merupakan metode yang mengembalikan nilai bertipe string. Biasanya digunakan untuk memberikan representasi string dari sebuah objek. Lanjut, pada kelas Q, kelas ini digunakan untuk merepresentasikan struktur data antrian, yaitu struktur data yang mengikuti prinsip pivot, di mana elemen yang pertama masuk akan keluar terlebih dahulu. Pada bagian privat ini menunjukkan bahwa array ini hanya dapat diakses dari dalam kelas Q. Pada bagian privat peserta Q array, array bertipe peserta yang digunakan untuk menyimpan elemen-elemen dalam antrian. Pada bagian max-size menyimpan kapasitas maksimum dari antrian. Front menyimpan indeks elemen paling depan atau awal dari antrian. Rear menyimpan indeks posisi terakhir di mana elemen baru akan ditambahkan ke NQ. Setelah itu, pada bagian jumlah, untuk menyimpan jumlah elemen yang saat ini ada di dalam antrian. Digunakan untuk melacak apakah antrian kosong atau penuh. Pada bagian public NQ ENTS merupakan konstruktor kelas Q yang menerima parameter S bertipe INT. Parameter S menentukan ukuran maksimum antrian. Max size S menetapkan kapasitas maksimum antrian sesuai dengan nilai parameter S. Pada bagian Q array, membuat array bertipe peserta dengan panjang max size untuk menyimpan elemen antrian. Front 0 menginisialisasi indeks front, posisi elemen depan antrian ke 0. Rear 0 menginisialisasi indeks rear, posisi untuk menambahkan elemen baru ke 0. Jumlah 0 untuk menginisialisasi jumlah atau jumlah elemen dalam antrian ke 0 menandakan antrian kosong. Oke, lanjut pada bagian public void NQ. Ini digunakan untuk menambahkan elemen data ke belakang antrian atau posisi rear. Jika jumlah max size, maka akan dicetak antrian penuh atau tidak bisa masuk. Lalu jika tidak penuh, maka akan dicetak bahwa data masuk ke antrean. Lalu pada bagian the queue digunakan untuk menghapus dan mengembalikan elemen dari depan antrian atau posisi front. Jika jumlah 0, maka akan dicetak antrian kosong atau kembali ke 0.
Jika jumlah tidak kosong, maka akan dicetak ke TEMP keluar dari antrean dan kembali ke TEMP. Pada bagian publik, peserta Get ID ini digunakan untuk mengembalikan array berisi semua elemen dalam antrian saat ini. Jika jumlah lebih dari 0, maka enggak nanti ini gitu aja. Ini ya yang nanti ini. Ya. Pada metode get items ini, pada kelas Q menghasilkan array beserta berisi elemen antrian sirkuler secara berurutan dari front ke rear. Menangani kasus linear, front kurang dari rear dan melilit, front lebih dari rear. Dengan pengecekan jumlah lebih dari 0 dan elemen tidak nol. Metode ini memastikan hanya elemen valid yang disalin tanpa mengubah antrian asli, mendukung prinsip FIFO dan cocok untuk menganalisis atau debugging data antrian. Pada bagian public void view digunakan untuk menampilkan isi antrean ke konsol. Jika jumlah sama dengan 0, maka akan dicetak kosong. Pada metode view, kelas Q menampilkan elemen antrian sirkuler secara berurutan dari front ke rear ke konsol. Metode ini menangani kasus linear front kurang dari rear dan melilit front lebih dari rear. Banyak hanya mencetak elemen tidak nol dan menampilkan kosong jika jumlah 0. Dirancang untuk debugging, metode ini mempertahankan struktur antrian asli dan mendukung prinsip FIFO. Pada bagian kelas tak, kelas tak mengimplementasikan tumpukan berbasis array yang mengikuti prinsip LIFO. Digunakan untuk menyimpan riwayat, misalnya riwayat vaksinasi. Pada public stack INTS digunakan untuk menginisialisasi tumpukan dengan kapasitas S. Maxes S digunakan untuk menetapkan kapasitas maksimum tumpukan. Pada bagian stack array digunakan untuk membuat array untuk menyimpan elemen bertipe peserta. Top sama dengan min 1 menginisialisasikan top ke min 1, menandakan tumpukan kosong atau top menunjukkan ke elemen teratas. Pada bagian void public void pass menambahkan elemen data ke puncak tumpukan. Jika top lebih dari max size min 1, maka akan dicetak stack penuh atau tidak masuk. Jika tidak penuh, maka akan dicetak bahwa masuk ke riwayat vaksinasi. Lanjut ke public peserta POP digunakan untuk menghapus dan mengembalikan elemen dari puncak tumpukan. Jika top 0, maka tumpukan tidak kosong. Jika tumpukan kurang dari 0, tumpukan kosong, cetak pesan error dan kembalikan ke 0, ke nol. Public peserta get items mengembalikan array berisi semua elemen dalam tumpukan. Jika top kurang dari 0, kembalikan array kosong. Pada bagian public peserta get items, untuk mengembalikan array peserta berisi salinan elemen-elemen tumpukan dari stack array hingga indeks top. Jika tumpukan kosong atau top kurang dari 0, metode mengembalikan array kosong. Jika tidak, metode membuat array baru berukuran top plus 1. Menyalin elemen dari stack array ke array baru dan mengembalikannya. Menjaga enkapsulasi data tumpukan. Lanjut pada bagian sistem outprint riwayat vaksinasi. Kode ini merupakan metode untuk menampilkan isi tumpukan yang merepresentasikan riwayat vaksinasi. Jika tumpukan kosong, ia mencetak pesan kosong. Jika tidak, ia mencetak semua elemen untuk elemen tumpukan dengan pemisah dalam satu baris. Diikuti oleh garis baru untuk menjelaskan metode ini sederhana, berfokus pada presentasi data dan berguna dalam konteks aplikasi yang mengelola data seperti riwayat vaksinasi. Selanjutnya, public static void line string
Untuk scanner-scanner sama dengan scanner sistem in itu membuat objek scanner untuk membaca input dari pengguna melalui konsol. Lalu INT Lalu IN sama sama dengan dengan nol untuk untuk menyimpan menyimpan jumlah peserta vaksinasi. Selanjutnya, while dan kurung true digunakan untuk terus meminta input hingga input valid. Try dan catch menangani kesalahan jika pengguna memasukkan input dengan yang bukan angka. Misalnya huruf atau simbol-simbol dengan menampilkan pesan error, masukkan angka yang valid. Nah, untuk if jumlah kurang dari sama dengan nol, itu untuk memeriksa apakah jumlah kurang dari atau sama dengan nol. Jika ya, tampilkan pesan kesalahan dan lanjutkan perulangan di continue. Selanjutnya, jika input valid atau angka positif, keluar dari perulangan dengan break. Lanjut ke queue antrian. Nah, queue antrian itu untuk digunakan untuk menyimpan peserta vaksinasi secara berurutan, yaitu FIFO, first in, first out. Terus, sistem OutPNLN, pendaftaran peserta vaksinasi ini untuk mendaftarkan peserta ke dalam antrean dengan memasukkan usia dan nama serta memvalidasi input. For INTI sama dengan 0I kurang dari jumlah I++ itu untuk mengulang sebanyak jumlah peserta mengumpulkan data. Selanjutnya, while true, sistem outprint, masukkan nama peserta ke plus I tambah I+1 itu untuk mengulang sebanyak jumlah peserta mengumpulkan data. Selanjutnya, sistem outprint untuk antrian awal. Nah, ini untuk menampilkan daftar peserta dalam antrian awal. Antrean titik view itu untuk memanggil metode view dari objek antrian untuk menampilkan semua peserta dalam antrian atau kemungkinan mencetak nama dan usia peserta secara berurutan sesuai prinsip FIFO. Selanjutnya, sistem outprint LN proses vaksinasi ini untuk memproses vaksinasi dengan memindahkan peserta dari antrean queue ke tumpukan stack untuk mencatat riwayat vaksinasi. While antrian titik gets item titik length besar dari 0, itu terus mengeluarkan peserta dari antrean selama antrean tidak kosong. Nah, untuk if P tanda seru sama dengan 0 ini untuk peserta dimasukkan ke tumpukan dengan riwayat vaksin dari LIVO atau last in first out. Selanjutnya, untuk riwayat vaksinasi, sistem OutPNLN riwayat vaksinasi itu untuk menampilkan riwayat vaksinasi yang tersimpan dalam tumpukan. Riwayat vaksin titik view itu untuk memanggil metode view dari objek riwayat vaksin untuk menampilkan semua peserta dalam tumpukan atau berurutan dengan LIVO dari elemen terakhir yang dimasukkan. Selanjutnya, sistem outprint LN riwayat setelah sorting atau prioritas lansia untuk mengurutkan peserta dalam riwayat vaksinasi berdasarkan usia secara menurun atau lansia yang diprioritaskan menggunakan algoritma insertion shot. Lalu if peserta titik length besar dari 0 itu untuk memeriksa apakah array tidak kosong. Lain lagi while dalam kurung J besar dari 0 itu untuk membandingkan max usia, maksimal usia lebih besar dari peserta J kurang dari 0. Nah, itu untuk menggeser elemen yang lebih kecil ke kanan hingga menemukan posisi yang tepat untuk max. Setelah pengurutan selesai, mencetak setiap peserta dalam array menggunakan for peserta P peserta itu kemungkinan mencetak nama dan usia melalui metode toString. Selanjutnya else jika array kosong mencetak tidak ada peserta untuk diurutkan. Lalu sistem outprint LN mengeluarkan riwayat terakhir itu untuk ini semuanya untuk menghapus elemen teratas dari tumpukan riwayat terakhir dan menampilkan riwayat yang tersisa.
Dan terakhir, scanner close itu untuk menutup objek scanner untuk mencegah kebocoran sumber daya. Oke, selanjutnya kita run ya. Pertama, kontrol 1, kontrol 2. Masukkan jumlah peserta vaksinasi yang daftar di Balai Desa. Masukkan 4, 55. Agung. Kan nama peserta Agung. Berapa? Usianya 17. Terus peserta kedua Ilham. usianya 80 deh. Nani. Oh, nah. Peserta 3 usianya berapa? 30. Peserta keempat Denis. Usianya 14. Peserta kelima Vika. Usianya 7 tahun. Nah, saya lihat tuh. Oke. Dari atas dong. Oke, ini untuk ini itu sesuai sama yang diurutkan tadi ya. Terus untuk antrian awal, proses proses vaksinasinya Agung usia 17. Ini dari eh Askending. Belum deh. Oh, enggak. Ini masih yang awal, data yang awal. Ini prosesnya. Agung dengan usia 17 keluar dari antrean. Selanjutnya masuk ke riwayat vaksinasi. Lalu Ilham usia 80 keluar dari antrean. Ilham usia 80 masuk ke riwayat vaksinasi dan sampai ke Vika usia 7 tahun. Lalu riwayat vaksinasinya ini tertera riwayat vaksinasi, nama Agung usianya 17, dan seterusnya sampai ke Vika yang usianya 7 tahun. Setelah itu riwayat setelah sorting, ini prioritas lansia, jadi kita memakai insertion shot descending. Dari yang besar ke yang kecil itu ada Ilham dengan usia 80, dia menjadi prioritas dia menjadi prioritas lansia. Di bawahnya ada Nani 30, Agung usia 17, Denis 14, dan Vika 7. Oke. Oke, di sini kenapa ada mengeluarkan riwayat terakhir? Karena operasi riwayat vaksin POC menghapus peserta tersebut menyebabkan stek menjadi kosong. Saat riwayat vaksin view dipanggil, tidak ada elemen yang dapat ditampilkan, sehingga program mencetak riwayat vaksinasi kosong, sesuai dengan prinsip LIFO dan logika penanganan kondisi kosong pada struktur data STAK. Oke, itu penjelasan dari kami. Mengenai sistem vaksinasi massal di Balai Desa. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.